Orang di Amerika sudah harus berpuasa 18 Februarinya. 18 Februarinya. Sementara kita karena hilalnya tidak kelihatan, kemudian Departemen Agama menetapkan tanggal 19 Februarinya. Kira-kira kalau dari Indonesia dengan negara tetangga, dari negara mana tuh Prof bisa terlihat? Ya, harus kelihatannya harus nanti mungkin di barat di Amerika di sana. Amerika itu baru terlihat. Baru kelihatan. Ya. Oke. Jadi persoalannya itu. Nah, mungkin tapi misalnya udah jam 10-an, nah, mungkin di Amerika bisa kelihatan itu jam 10 pagi. Karena udah tambah besar, kemudian di sana pas maghrib. Oke. Nah, itu yang anunya. Jadi artinya bahwa begini loh, yang namanya konjungsi ya. Konjungsi itu terjadi jebret di detik yang sama di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kalau bedanya adalah kalau di kita pada 17 Februari lalu pukul 19.01, kalau di negara Greenwich, di Greenwich di London itu, dekat London itu dikurangi 7, jadi pukul berapa? 19 kurangi 7, 12.01. Tapi barangnya sama, bulannya cuma 1 kok. Ya baik Prof. Prof, ini saat ini kan pemerintah Indonesia nih menggunakan kriteria Imkanur, Rohiyat Mambims. Nah, tinggi hilal itu di sini minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Nah, secara ilmu geomatika dan juga astronomi ini, apakah angka kriteria ini tuh sudah ideal gitu Prof? Dan itu juga sudah valid? Itu kekeliruan saintifik yang sangat berat itu. Oke, jadi yang benarnya seperti apa Prof? Ya tidak ada syarat Imkanur itu tidak ada. Harusnya tidak ada patokan angka tersebut. Loh, sekarang begini. Tadi pukul 19.01 terjadi konjungsi di Jakarta, ya. Jakarta. Pada saat itu di Greenwich itu pukul 12.01. Greenwich ya. Di Seattle itu pukul kurangi 8 lagi. Jadi sekitar pukul 4-an lah begitu ya. Pukul 4 sore. Tapi masih 16 Februari. Oke. Ya kan, karena dikurangi bedanya dari kita kan kira-kira 12 jam, katakanlah 12 jam ya. Jadi dikurangi 12 itu masih pukul 9. Tanggal 16, masih tanggal 16. Nah, sekarang sekarang dengan referensi Jakarta ya. Ini kan bulan membesar kemudian terbit di timur. Pada katakanlah pukul 6 pagi, 18 ya, udah 18 Februari loh ya. Pada pukul 18 Februari di Jakarta, di Seattle itu mungkin maghrib. Seattle di Amerika Serikat, tapi 17 di kita sudah 18, di sana 17 maghrib, kelihatan hilalnya besar. Karena tadi setiap jam kan bertambah besar ini hilal. Betul. Nah, orang di Amerika sudah harus berpuasa 18 Februarinya. 18 Februarinya. Sementara kita karena hilalnya tidak kelihatan, kemudian Departemen Agama menetapkan tanggal 19 Februarinya. Loh, jadi artinya kita yang di timur itu malah 12 jam lebih lambat daripada orang Amerika. Kita lebih mundur lagi gitu ya Prof ya? Iya, seharusnya kita ini selalu 12 jam di depan orang Amerika, selalu. Berarti bukan lagi dikatakan ada celah kelemahan, bahkan ini kekeliruan saintifik. Kekeliruan saintifik yang harusnya tidak terjadi karena kita jadi terlambat gitu ya Prof. Iya. Saya punya anak saya di Amerika sudah 26 tahun ya. Setiap bulan kami telepon. Kalau di sini maghrib ya. Telepon, sebentar Pak mau sholat subuh dulu. Artinya subuh yang saya 12 jam yang lalu, dia baru akan subuh kan gitu. Betul. Selalu seperti itu. Karena dia 12 jam di belakang saya. Kok tiba-tiba dalam Ramadan ini semua sholat subuhnya, semua sholat isyanya dan sebagainya, semua ibadahnya itu jadi 12 jam
kita nih 12 jam di belakang orang Amerika. Itu kan Itu sudah kan keliru betul. kekeliruan gitu ya. saintifik yang sangat luar biasa. Oke, Kenapa kemarin tidak menyadari ini? Ayo, kalau kita, silakan buktikan. Semua ada datanya. Ada datanya, saya. Ada hitungannya gitu Ada ya, Prof hitungannya. ya. Dan ini gerhana bulan yang kemarin tanggal 3 Yang baru aja terjadi. Itu juga Salah satu saya sudah hitungkan juga itu. Salah satu pertimbangan bahwa yang menyatakan yang terjadi kemarin penentuan 1 Ramadan itu adalah kekeliruan. Kita harusnya terlambat. 18 Februari sudah 1 Ramadan. Bukan 19 Februari. Ya. Baik, Prof, ini kan banyak juga masyarakat bingung gitu ya, Prof ya. Kenapa sih dengan adanya teknologi observatorium yang sangat canggih nih, Ya. umat Islam tuh sering banget gagal untuk menyatukan kesamaan hari raya, Prof, untuk penentuannya gitu loh. Iya. Selalu terjadi perbedaan ya, tadi berangkat mungkin dari parameternya rohiyat dan juga secara hisab gitu ya, Prof. Iya. Jadi pastinya akan berbeda nih, karena kan sudut pandang parameternya berbeda begitu ya, Prof ya. Betul. Nah, di mana sebenarnya bottleneck-nya untuk titik buta dari metode pengamatan fisik rohiyat dan di VLE ini itu seperti apa sih, Ya, Prof? sekarang saya akan tunjukkan Boleh. data kita juga nih ya. Ya. Pada tahun 1973, Department of Defense Amerika Serikat itu membangun yang dinamakan Global Positioning System, GPS. Ya, kita sudah punya GPS. Itu tahun 73, biayanya itu 12 miliar dolar. Proyeknya itu selesai tahun 93. 93. Jadi 1973 selesai 1993. Biayanya 12 miliar dolar. Kemudian artinya 12 miliar dolar itu setahun. Bukan 12 miliar dolar ya. Dirupiahkan itu menjadi kira-kira ini kursnya saya anggap Kurang lebih sekitar 16 ribuan. Jadi 180 triliun. 180 triliun per tahun. Bukan. Selama range initial cost. tadi. Sama proyek dari 1973 sampai 1993. Setelah 1993, maintenance-nya per tahun itu 1,8 miliar dolar per tahun. Setelah 30 tahun itu menjadi 27 miliar dolar, 27 triliun per tahunnya ya, 27 triliun. Berarti kalau 30 tahun adalah 810 triliun dolar. Kalau dijumlahkan tadi initial cost-nya 180 triliun, sekarang ditambah maintenance up selama 30 tahun itu 810 triliun, itu kira-kira 990 triliun rupiah. Itu bisa untuk bangun IKN, dua biji, 2 IKN, ya. Dengan kos sebesar ini, gitu, Prof. Ongkos seperti itu. Oke. Itu Amerika. Tapi kemudian Rusia mengembangkan dinamakan GLONASS. Seperti GPS juga. Kemudian Uni Eropa membangun Galileo. Ya. Kemudian Cina membangun juga agak lupa nama Beidou atau apa namanya gitu, Beidou. Jadi artinya kok 4 center of technology di dunia itu berapa itu membangun itu? Apa gunanya? Dulu pada zaman saya belajar di Amerika itu, navigasi itu menggunakan bintang. Karena menggunakan bintang maka harus malam hari, karena bintang tidak kelihatan kalau siang hari ya. Jadi harus visibility bintang. Visibility, melihat bintang. Lihat bintang harus. Lihat bintang. Kalau siang hari bintangnya nggak ada ya nggak bisa bernavigasi. Gitu? Ya. Ini proyek Global Positioning System yang kemudian ada GLONASS, ada Beidou, ada Galileo, Uni Eropa itu tergabung dalam namanya Global Navigational Satellite System. Global Navigational Satellite System, GNSS. Nah itu dalam rangka supaya tidak harus usaha melihat bintang. Sehingga sekarang orang pakai HP, orang Gojek itu
200 meter belok kanan, 100 meter belok kiri. Kan gitu. Iya, Anda saya kirim Sherlock, bisa lihat cari rumah saya tanpa tanya kemana-mana. Itu adalah teknologi untuk mempermudah manusia, ya toh, supaya tidak usah melihat bintang, bernavigasi di siang hari, dia tidak siang malam, tidak ada bedanya. Sekarang bagaimana umat Islam kok harus melihat bulan untuk percaya bahwa ada bulan? Coba, apa enggak ini kekeliruan yang sangat luar biasa ini? Jadi intinya adalah hilal itu tidak harus kelihatan. Jadi imkan ru'yat itu adalah kriteria yang nonsens. Secara saintifik dihilangkan saja, itu nggak ada gunanya. Karena kita tidak cukup dengan hitungan aja udah bisa ketahuan ya, Prof ya. Saya bukti 3 Maret yang 3 Maret gerhana bulan ya, gerhana bulan total 3 Maret itu adalah bukti bahwa awal Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Nah, Prof, karena ya kalau secara mata telanjang manusia ini kan mengalami ilusi optik itu atau hilal fiktif jika dibandingkan dengan perhitungan matematika astronomi itu gimana? Jadi nggak perlu itu ya? Nggak perlu, tidak perlu. Cukup dengan hitungan itu tadi sebenarnya udah cukup. Cukup dengan hitungan. Dan itulah kemudian konsep dari kalender Islam global itu adalah seperti itu. Karena meskipun hilal itu tidak kelihatan, ada wujudnya besar dan bisa kita hitung dengan sangat akurat. Bisa dengan sangat akurat. Perubahan setiap menitnya itu bisa dihitung dengan sangat akurat. Oke, baik Prof. Ya. Kita akan bahas lagi nanti lebih tuntas Prof di kesempatan segmen selanjutnya nih Prof. Seperti apa lebih dalam lagi terkait dengan pandangan Prof. Tono dengan metode secara astronomi dan juga hitung-hitungan yang secara fakta itu tadi. Baik. Usai jeda ya Prof ya. Baik.